Assalamualaikum Sobat Football United. Oke, sebelum gue istirahat, sebenarnya sudah cukup larut ya malam ini. Dan ya ada beberapa kabar, utamanya dari Fabrizio Romano di video terbarunya memberikan update tentang cukup lumayan banyak nih situasi di Manchester United. Langsung aja ingin gue sampaikan, nanti akan gue beri opini, ngobrol ringan seperti biasa. Pertama, Fabrizio Romano membuka dengan kabar proses penjualan Manchester United, di mana sudah gue singgung juga kemarin. Fabrizio Romano kembali menyebutkan tentang Sheikh Jassim telah melakukan penawaran kelima, penawaran terakhir, take it or leave it. Sheikh Jassim telah menunggu 7 bulan proses dari penjualan Manchester United ini. Dan Sheikh Jassim memberi waktu sampai dengan hari Jumat ya. Dan kalau menurut gue hari Jumat ini adalah hari Jumat sore, waktu bisnis, waktu Amerika tentunya. Berarti di Asia mungkin hari Sabtu pagi ya. Deadline untuk Glazer membuat keputusan apakah akan diambil atau tidak. Kalau seandainya memang tidak diambil, ya sudah, Sheikh Jassim akan meninggalkan proses jual dari klub Manchester United. Dia tidak akan lagi ikut ya di proses selanjutnya apapun itu. Dan tentu saja kepemilikan Manchester United ini akan berpengaruh ke kegiatan bursa transfer. Namun klub sendiri, manajemen saat ini tidak pasif, artinya tidak menunggu sampai adanya kejelasan proses penjualan tersebut. Manajemen Manchester United sudah bergerak ini ya, terutama tentu saja John Murtough, dan bergerak ini kan juga atas rekomendasi dari Erik ten Hag. Nah, ada beberapa posisi, beberapa nama yang dikaitkan ya. Dimulai dari center back. Walaupun Fabrizio Romano juga mengatakan kalau prioritas utama Manchester United ini ada di lini depan, di striker, lalu setelahnya baru gelandang. Namun center back ini juga dilihat sebagai posisi yang ingin diperkuat lagi, ingin diperbaiki kualitasnya. Seperti kita ketahui, Manchester United akan melepas cukup banyak pemain di posisi ini ya. Phil Jones, lalu Tuan Zebe, lalu juga Eric Bailly ya kan, posisinya sama-sama back tengah. Bahkan juga ada kemungkinan yang cukup besar Harry Maguire akan cabut dari Manchester United. Artinya apa? Manchester United harus mencari ganti nih, pemain yang bisa bermain di posisi back tengah. Nah, ada dua nama, dan menurut Fabrizio Romano ini plan A dan plan B. Rencana A dan juga rencana B. Rencana A adalah Kim Min-jae. Pemain ini sering disebutkan, pemain Korea Selatan ini membela Napoli, membawa Napoli Scudetto, sudah diamati cukup lama oleh Manchester United. Gua juga suka pemain ini. Gue sudah jelaskan di beberapa video sebelumnya kenapa gue suka, cara dia bermain, cara dia bisa cover gelandang bertahan, bagaimana dia bisa lining up dengan posisi lain, bagaimana dia juga bisa build up permainan dengan bagus, dia bisa fleksibel bermain di back tengah sebelah kanan maupun sebelah kiri. Ini menjadi pilihan utama dari Manchester United. Namun ada juga Newcastle United yang dikabarkan berminat untuk mendatangkan Kim Min-jae. Release clause ada di sekitar 50 jutaan, namun baru akan dibuka di bulan Juli. Sehingga Manchester United belum ada nih pergerakan. Nah, Fabrizio Romano juga mengabarkan kalau plan B atau rencana B dari back tengah ini adalah pemain Monaco asal Prancis, Axel Disasi. Pemain ini kalau tidak salah sudah ikut di skuad Piala Dunia Prancis di Qatar. Gua kalau keliru tolong dikoreksi ya. Pemain ini juga dikabarkan ingin pindah ke Manchester United ya, tertarik. Namun belum ada kontak apalagi negosiasi antara Manchester United dan juga AS Monaco. Dan menurut gua ini wajar. Kenapa prioritas Manchester United saat ini nampaknya bukan di lini belakang dulu nih, tapi di depan dan juga tengah. Seperti kita ketahui, Mason Mount sudah mulai diproses ya untuk mendatangkan pemain ini dari Chelsea. Situasinya complicated karena harga ya, sang pemain lampu hijau ingin ke Manchester United, tapi Chelsea memasang harga terlalu tinggi. Ada beberapa pendapat seperti biasa mengatakan terlalu lama, kenapa tidak. Ya gue gak paham kenapa dibilang terlalu lama. Chelsea membuka harga 70-80 juta. Menurut gue tuh terlalu tinggi.
Sehingga memang harus ada negosiasi, dan negosiasi ini kan gak kayak beli permen, beli kerupuk di warung ya kan. Jadi memang berbeda. Sehingga memang harus ada ya kesabaran di sana, ada strategi juga. Manchester United memainkan peranan bukan memainkan peranan, yang memainkan strategi. Salah satunya adalah ya kontrak dari Mason Mount yang akan habis ya kan. Dan sang pemain juga nampaknya ingin cabut dari klub, sehingga ada apa namanya, ya kesabaran, waktu juga itu yang akan berproses di sana. Jadi menurut gua fans Sobat Football United ya kita sabar-sabar dulu lah. Masih belum bulan Juli ya kan, kita nantikan dulu. Manchester United ini berbeda dengan klub lainnya, jangan disamakan ya. Situasinya apa yang sudah terjadi belasan tahun ke belakang ini membuat Manchester United selalu kesulitan untuk mendatangkan pemain baru ya. Terutama dari sisi harga, dan ya biarkan John Murtough bekerja. Balik lagi, jadi pemain belakang ini ada Kim Min Jae itu plan A, dan Axel Disasi plan B. Menurut gua dua-dua pemain ini pemain bagus. Axel Disasi tentu saja pemain muda juga kan ya. Namun ya gua masih melihat Kim Min Jae sih. Walaupun demikian nampaknya ini masih belum jadi prioritas dari Manchester United, artinya prioritas yang teratas ya. Striker Harry Kane menjadi prioritas utama di posisi depan. Walaupun klub juga mengetahui ini akan sulit, Daniel Levy akan berusaha untuk menahan sang pemain. Nah, Fabrizio Romano mengatakan juga Real Madrid berminat untuk Harry Kane, namun belum ada kontak langsung ya. Madrid iring Harry Kane karena incaran lainnya adalah Kai Havertz dinilai terlalu mahal. Real Madrid sendiri juga tahu kalau Harry Kane ini bakalan sulit. Kenapa? Karena Daniel Levy akan berusaha untuk menahan sang pemain untuk stay. Jadi prosesnya sendiri bakalan lama. Bagaimana Manchester United menurut gue akan double kesulitannya. Kenapa? Tentu saja Daniel Levy lebih suka kalau Harry Kane ini cabutnya ke luar negeri, bukan di Premier League, apalagi pindah ke pesaing ya kan, Manchester United. Hanya saja ada hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh Harry Kane. Harry Kane kalau ingin menjadi top goal scorer sepanjang masa Premier League ya dia harus stay di Premier League, di tim Premier League. Dan ya ini menjadi salah satu pertimbangan utama sih menurut gua, di samping juga keluarga dan lain-lain. Jadi kita lihat ya akan seperti apa. Fabrizio Romano mengatakan Tottenham Hotspur akan memegang banyak peranan di sini, tapi kalau menurut gua ringan amatiran justru gua melihat Harry Kane yang bisa memegang peranan yang lebih besar, karena Harry Kane yang akan menentukan masa depannya seperti apa. Kalau seandainya dia ingin cabut tapi Tottenham Hotspur menahan, ya siap-siap saja Tottenham Hotspur akan kehilangan Harry Kane secara gratisan musim depan. Dan tentu saja ini akan sangat disayangkan ya. Di lini tengah sendiri, Mason Mount ini sedang diproses oleh Manchester United, tapi juga ada kabar lain kalau Moises Caicedo ini juga sedang diincar nih. Belum ada kepastian ya. Chelsea, Arsenal, dan Manchester United dikaitkan, tapi situasinya saat ini Chelsea nampaknya terdepan. Kenapa? Karena konsentrasi Manchester United nampaknya lebih ke Mason Mount. Berapa harganya untuk Moises Caicedo? Dikabarkan sempat 100 jutaan lebih kan, tapi menurut Fabrizio Romano angkanya ada di 70 sampai 80 juta. Roberto De Zerbi sudah memberi lampu hijau pemain ini bisa cabut, hanya tinggal menanti tawaran yang cocok saja yang akan diterima oleh Brighton. Menurut gue Moises Caicedo tentu saja pemain yang bagus, pemain berkualitas di posisi tengah. Namun melihat Mason Mount dan Caicedo, gue berpikir kok kayaknya ada perbedaan sedikit ya di posisi di lini tengah. Nampaknya kalau Mason Mount lebih ke 4-1-4-1, tapi kok Moises Caicedo mungkin 4-2-3-1. Itu menurut gue ringan amatiran. Dan gue menilai Caicedo pemain yang bagus, pemain berkualitas juga. Kita lihat ya, namun seperti dikabarkan Fabrizio Romano, Manchester United saat ini nampaknya lebih memprioritaskan Mason Mount. Di samping itu Declan Rice setelah membawa West Ham United juara Conference League. Nah, klub-klub nih akan mulai melakukan pendekatan. Arsenal bersiap, Bayern Munchen bersiap. Walaupun nampaknya Bayern Munchen dikatakan oleh Fabrizio Romano lebih melihat feelingnya mereka kalau Declan Rice ini akan tetap prefer di Inggris saja ya, di Premier League saja. Namun Fabrizio Romano juga menyebutkan ada kemungkinan Manchester United bisa masuk nih ke perburuan mendatangkan Declan Rice. Pemain tengah juga kan. Jadi nampaknya kalau gue lihat dari berita ini, berita-berita sebelumnya, dua lini yang menjadi prioritas utama Manchester United adalah lini depan dan juga lini tengah. Ini menurut gue sangat menarik, di mana ya Manchester United butuh meningkatkan kualitas, tapi tentu saja lini belakang pun juga demikian karena akan kehilangan beberapa pemain. Memang betul pemain-pemain yang akan cabut ini bukan pemain-pemain
yang musim lalu menjadi pilar ataupun bahkan memiliki menit bermain ya kan, seperti kayak Axel Tuanzebe, Eric Bailly, itu kan bukan pemain yang ada di belakang. Dan menurut gua status dari lini belakang Manchester United ini akan banyak tergantung dari Harry Maguire. Kalau Harry Maguire cabut, nampaknya Manchester United baru akan mendatangkan pemain lagi nih untuk yang menggantikan peran ataupun kalau posisi tidak ya center back, tapi peran dari Harry Maguire. Dan menurut gua ya melihat prioritas lini depan, lini tengah, bagaimana harga dari pemain-pemain incaran tersebut yang selalu tinggi ya kan. Gue berpikir ya nampaknya Harry Maguire juga akan menjadi kunci dalam tanda kutip. Kalau dia bisa cabut, nah baru Manchester United akan mendatangkan pemain baru di sana. Gue harapkan sih Kim Min Jae bisa datang ya, karena gue suka pemain ini sekali lagi. Dan untuk pemain tengah, Moises Caicedo, Declan Rice, gue menilai dua pemain ini lebih cocok di posisi pivot ya, bersama dengan Casemiro di 4-2-3-1. Tapi kalau sekali lagi Mason Mount yang datang, nampaknya 4-1-4-1 ini akan menjadi kenyataan musim depan, menjadi pakem formasi yang akan dimainkan dan mungkin juga dikembangkan oleh Erik ten Hag. Kurang lebih demikian kabar dari Fabrizio Romano, sudah cukup larut di sini. Gue ingin istirahat dulu. Terima kasih sudah menyaksikan. Kalau ada komentar seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.